Assalamualaikum. Kita udah sering ngomongin prinsip healing atau rejuvenation. Kita udah sering ngomongin jurus-jurusnya juga. Tapi yang udah ngikutin kanal ini dari lama, ada tuh yang masih nanya-nanya, masih merasa ada missing link-nya. Karena banyak video itu kepisah-pisah gitu ya. Sebenarnya, apa sih biang keroknya yang mesti di healing itu? Sering juga sih ini kita sebut-sebut, tapi yuk sekali lagi kita ringkaskan secara ringkas padat dengan bahasa gampang saja, bahasa sehari-hari, supaya pemahaman kita lebih komprehensif, bukan bahasa siluman atau bahasa kedokteran. Di ekstrim sebelah kanan, kita punya prinsip-prinsipnya. Dulu udah pernah kita bahas, segitiga healing, bahwa healing itu nggak bisa timpang all out ke salah satu pilar saja. Kalau ingin sekomplitnya, mesti lempeng di 3 dimensinya, yaitu bioenerginya mesti dilurusin, karena apapun juga selalu perlu energi. Keduanya, biomaterialnya juga mesti dipasin. Segala yang diperlukan mesti kecukupan, tidak kekurangan dan tidak berlebih, dan segala yang mengganggu mesti disingkirkan. Terus ketiganya, mesti dilurusin juga bioinstruksinya, agar sel-sel tubuh kita itu gotong royong ke arah yang tepat, yaitu sebisa-bisa membalikan lagi ke kondisi ori, dan bukannya sekedar bagian yang luka, lukanya mengering nutup, tapi menyisakan codet yang tidak ori, ibaratnya begitu. Dan kalau lebih komplit tentang ini, bisa dicek lagi video tentang segitiga healing yang dulu pernah kita ringkaskan. Berbagai jurus healing, entah itu sleeping, fasting, model-model diet, pola makan, berbagai obat suplemen berkhasiat, dan berbagai pola hidup keseharian yang positif, itu pun kita udah bahas, bisa dibilang itu ada di sisi kanan sini. Terus, itu tuh untuk ngatasin apa sih? Pada ujungnya, tentunya itu untuk mengatasi keusuran atau bisa dibilang penuaan juga, aging. Nah, soal aging ini kita udah pernah sarikan juga. Para ahli sudah ngumpulin marka-marka yang disebut hallmarks of aging atau marka-marka penuaan. 9 faktor gitu. Selama bertahun-tahun dibilang 9 faktor, tapi belakangan ada yang bilang 12 lah, 15 lah. Tapi intinya itu ya, marka penuaan, marka keusuran. Itulah yang ingin di reverse atau diatasi atau dibalikin jadi minimal. Seringkasnya bisa dicek video yang lalu juga pernah kita ringkaskan. Cuma kalau langsung ke situ itu kerasa susah ya. Karena marka-marka penuaan itu merupakan akibat saja, bukan akar masalah. Banyakannya kayak gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih biang keroknya yang ngencengin kemunculan marka-marka penuaan ini? Nah, inilah yang kali ini ingin kita bahas. Gak banyak sebenarnya. Dan kita udah sering sebutkan juga, para pakar bahkan lebih sering lagi nyebut-nyebut soal ini. Kalau yang pada ganjen itu seringnya malah nyebut-nyebut pujaan hati. Tapi ya, yuklah kita bahas sekali lagi selengkapnya, yaitu soal biang kerok yang perlu di healing dan bukannya soal pujaan hati tadi. Tapi sebelum membahas itu, ini jangan terus dikejar lagi sampai detail banget. Walau alam nih, kalau sampai detail banget, itu mungkin Allah saja yang tahu. Biarin aja soal yang detail itu jadi urusannya para ahli. Bagian detail ini kurang lebih ada 2 lah ya, yaitu detailnya gimana apa yang terjadi sehingga para biang kerok ini ujungnya mengakibatkan kencengnya marka-marka penuaan. Terus ada detail kedua, yaitu gimana dan apa yang terjadi sehingga jurus-jurus healing itu bisa mengatasi si biang kerok ini. Kita sebagai orang-orang yang relatif awam sudahlah, di setel aja mentalitasnya itu mentalitas bohir. No. Bukan ini maksudnya kita mau membahas soal pemain lenong. Kalau pemain lenong itu Haji, Bokir, dan Nasir. Ini bohir. Bohir itu tuh gimana sih? Dia tuh cukup paham garis besarnya lah gitu. Sedangkan yang detail-detailnya jelimet, udah aja diserahkan kepada ahlinya. Dan soal mentalitas bohir ini kita juga udah pernah bahas, bisa dicek lagi. Anda sih yang masih mudaan, gak terlalu mikir soal penuaan, rambut beruban, tulang otot melemah, kulit keriput, udahlah. Kalau emang udah waktunya pasrah aja. Tapi jangan salah, aging atau keusuran, kalau cuma yang gitu-gitu emang rada biasa. Biarin juga nggak apa-apa. Tapi, kalau biang kerok ini nggak kejaga, urusannya itu bisa bahaya maut. Penyakit-penyakit degeneratif. Buat yang kena menderita, sanak keluarganya juga jadi kerepotan nggak karuan. Bisa kena kanker, stroke, penyakit jantung kardiovaskuler, atau diabetes tipe 2 dengan segala komplikasi horornya. Itu yang paling tipikal, atau bisa juga kena ke otak syaraf, jadi demensia pikun, Alzheimer, skizofrenia, Parkinson, atau apalagi tuh. Namanya kok angel-angel men. Ini kita udah pernah ulas juga, ada 10 besar bahaya maut yang tercatat di Amerika dan di mana-mana. Dr. Peter Attia, salah satu pakar penuaan yang cukup populer,
menyebutkan 45% orang yang umurnya 40-an kalau nggak jaga-jaga dengan baik, ngatasin biang kerok, aging, dan keusuran, dia bakalan kena salah satu dari penyakit maut tadi saat menuju ke umur 65 tahun. Nah yuk, sekarang kita membahas saja soal biang kerok yang bikin kita sakit, bikin kita usur, bikin kita aging, menua. Dan perlu di healing itu apa saja. Nggak banyak, seperti yang tadi kita bilang, kurang lebih meliputi 7 hal ini. Top 7-nya inilah kita sebutin satu-satu. Pertama, kalau keterjang faktor perusak eksternal. Kerusakan eksternal bisa karena fisik, kecelakaan, kena bacok, kebeset, kejedot, dan seterusnya kayak gitu. Bisa juga sifatnya kimiawi, racun toksik dalam berbagai bentuknya. Bisa juga biologis, jamur, bakteri, virus, cacingan juga, segala macam. Terus keduanya, gangguan di pikiran. Ketiganya, gangguan di saluran cerna dan atau gut microbiome. Itu bisa dibilang tanah dan akarnya kehidupan kita, dan dia kayak otaknya kita yang kedua. Keempatnya, di tingkat sel itu kena gangguan senescent cell namanya. Sel-sel yang peot, kepelintir, tapi nggak mati-mati. Ini dah termasuk hallmark of aging sih, kalau para pakar bilang. Tapi ya ini bisa juga dibilang biang keroknya permasalahan, karena jelas-jelas dia itu mengemisikan racun-racun, menghalang-halang kemunculan sel-sel baru bagus yang lebih ori, terkait juga ke produksi NAD, sirtuin, dan lain sebagainya, faktor yang bikin kita awet muda. Jadi bisa dibilang juga dia biang keroknya. Kelima, inflamasi atau peradangan, khususnya yang sifatnya kronis. Keenamnya, oksidatif stres yang kronis juga. Kebanyakan radikal bebas gitu di tubuh kita secara terus-menerus. Ketujuhnya, gangguan metabolisme. Bisa wujudnya fatty liver, resisten insulin, gangguan fungsi liver, ginjal, kayak gitu. Ya udah, top 7-nya yaitu biang kerok yang mesti selalu kita pikir kalau kita ingin healing. 7 itu yang paling tipikal diadres oleh berbagai jurus healing yang pada gilirannya nanti bisa mengatasi marka-marka penuaan atau keusuran. Ada lagi mestinya di luar yang 7 itu, silakan aja kalau mau nambahin, mau komen. Terima kasih.